saya sedang bersama Derby. Kita akan buktikan bahwa Rosrio enggak pakar-pakar amat. Itu hanya pengakuan sepihak dari Rosrio. Kita tampilkan dua orang yang menyanggah saat Rosrio tampil di ILC juga guys. Dan juga di Rakyat Bersuara. Dan ternyata dia bisa kena yaitu pasal mengubah pemalsuan dokumen. Terbukti nih. Oh my god. Kita bahas dia resenya. Mungkin dulu pernah ada yang benar, Ya. Mungkin. ijazah ini. Kemudian sesuatu dan lain hal katanya salah satu guru besar UGM Fakultas Katanya. Hukum, meskipun dia akhirnya mengatakan itu bukan pendapat saya, katanya Prof Markus ya, hilang. Nah ketika hilang kemudian di reprinting lagi, gitu loh. Ketika Printing punya siapa itu? Oh, dari fotokopian misalnya? ya kemudian dibuat lagi. Nah kalau dibuat lagi itu salah. dugaan ini ya maksudnya? Itu dugaan. Itu palsu namanya kalau dibuat. Lalu kenapa? Dalam video ini, Rosrio menyampaikan dugaan bahwa ijazah Jokowi palsu. Menurutnya, ijazah ini adalah cetakan baru. Lebih jauh lagi, Rosrio mengatakan foto di ijazah Jokowi itu bukanlah Jokowi, tapi diduga sepupunya, yaitu Dumatno Budi Utomo atau DBU. Nah loh, logikanya di mana? Jika seseorang memalsukan ijazah, mengapa pula menggunakan wajah orang lain? Kenapa tidak menggunakan foto sendiri? Bener nggak? Ini adalah klaim yang luar biasa. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena lemahnya nalar di baliknya. Mantap. Penuduh bisa saja berdalih, oh itu karena Pak Jokowi tidak punya stok foto lama, lalu meminjam foto sepupunya. Aduh. Foto tersebut juga tercantum dalam dokumen resmi lainnya, Tara. yaitu surat nikah Jokowi dan Ibu Iriana, setahun setelah kelulusan Jokowi dari UGM. Jadi, apakah kita juga hendak menuduh bahwa pernikahan mereka adalah hasil rekayasa visual? Tahun 80-an bukanlah era swafoto. Memiliki satu foto yang digunakan berulang adalah hal yang sangat wajar. Maka, argumen bahwa itu bukan foto Jokowi bukanlah kritik forensik, tetapi opini yang ditopang oleh asumsi, bukan bukti. Dan satu lagi, kalaupun ijazahnya dicetak ulang, untuk apa? Untuk nyalon wali kota? Cukup pakai ijazah SMA, bro. Sudah bisa mencalon. Mengapa susah-susah memasukkan ijazah? Jadi berbagai dugaan yang disampaikan penuduh sudah semakin jauh dari logika dan bikin penuduhnya makin tersesat. Wait, sebentar ya, sebentar. Jadi kita dalam video ini kita kasih dua pandangan. Yang pertama dari logika, yang kedua dari bukti saintifik. Wih, sih. Orang pertama yang saya ambil adalah dari channelnya GeoLive ya, GeoLive atau GeoLive. Ini masuk akal banget. Kenapa? Perihal katanya itu adalah foto Sudatmo kah, siapapun itu, yang katanya sepupunya, logikanya. Kalau aku memalsukan ijazah, aku ini, boy, memalsukan ijazah. Aku ngapain pakai foto sepupuku? Itu untuk kepentinganku, untuk memenuhi apa tujuanku. Logika ini aja langsung terbantahkan lewat bro ini, lewat abang ini. Itu logika itu dulu guys yang harus ditonjolkan. Apa tujuan Pak Jokowi untuk masukkan foto sepupunya? Padahal ini katanya untuk demi Pak Jokowi bisa jadi presiden. Ini kan pembodohan publik. Yes. Yang digawangi, yang digiring oleh Rosrio. Ya, terus kita ikuti ya dari abang ini. Kalau ternyata temuan forensik itu terbukti tidak sesuai nalar, berarti ada yang salah. Cara menganalisis yang salah atau bahan yang dianalisis itu tidak memenuhi syarat secara teknis. Yes. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Ini dia. Yang namanya forensik digital itu bukan sekedar zoom gambar lalu bilang ini aneh. Menjadi analis forensik bukan sekedar bisa membedakan font Arial dan Times New Roman. Ada pelatihan, ada akreditasi, ada tanggung jawab di situ. Beberapa sertifikasi yang diakui secara internasional antara lain NCAS Certified Examiner yang dikeluarkan oleh OpenText
Ada juga Certified Forensic Computer Examiner yang dikeluarkan oleh International Association of Computer Investigative Specialists. Saya cari-cari, saya googling, tidak ada informasi bahwa Roy Suryo atau Rismond punya sertifikasi itu. Kalau punya, silakan tunjukkan. Kalau nggak punya, ya maaf, itu seperti jadi pilot tanpa lisensi. Bisa terbang sih, tapi penumpangnya nggak dijamin sampai. Tapi, mari kita berbaik sangka saja. Taruhlah mereka memiliki sertifikat itu atau yang setara dengan itu. Forensik digital bukanlah analisis pakai perasaan. Ia adalah proses ilmiah yang punya syarat teknis ketat. Sebagaimana dijelaskan oleh National Institute of Standards and Technology dan Scientific Working Group on Digital Evidence, foto yang akan dianalisis itu tidak boleh sembarangan. Ada syarat khususnya. Yang pertama, format asli seperti RAW atau JPEG langsung dari kamera. Screenshot dari Twitter, maaf, tidak lolos seleksi administrasi. Yang kedua, tidak diedit, tidak dikompresi ulang, tidak diubah brightness-nya. Oke, ini di sini dia, ya. Tidak diedit. Nah, itu dulu. Karena kita akan masuk ke orang kedua ini. Ini adalah broku juga yang kemarin bersama-sama saya dengan ketemu Pak Jokowi bersama YouTuber Nusantara, Bro Piki. Dia akan mengasih tahu kepada kita semua ada yang diedit di situ. Makanya di awal di opening saya bilang bahwa Roy Suryo bisa kena pidana lewat ini. Dia mengedit, memalsukan dokumen. Kita bahas dia. Dulu apa yang disampaikan oleh Roy Suryo tentang Ella di acara Idius yang cukup ramai ini, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Jadi dia mengatakan bahwa itu gambarnya rusak. Ya, kalau dimasukkan ke level error analisis, gambarnya akan dirusak semuanya, teman-teman. Seperti yang saya sudah buktikan kepada kalian. Semua gambar apapun akan di breakdown seperti itu karena kita mau melihat error levelnya. Apakah ada yang berbeda? Ya. Dan kemudian dia mengatakan bahwa ya inilah. Hanya mengatakan bahwa kami sudah masukkan ke dalam program, mana dong screenshotannya? Ya, silakan tunjukkan juga di TV, jangan hanya seperti itu. Ya, di sini kita menjelaskan bahwa dia mengatakan juga argumen yang besar yang dikatakan di televisi, yang sehingga dia mengatakan dia percaya bahwa ijazah itu palsu, ya. Ijazah Pak Jokowi palsu hanya berdasarkan dengan program yang dia katakan ketika dia melakukan di fotonya Pak Jokowi, katanya itu. Kita dengar dulu, lanjut ya. Oke, tidak ada unsur merah sama sekali. Saya buktikan di sini, teman-teman. Dia mengatakan tidak ada unsur merah sama sekali. Lihat ya, lihat guys. Dia menganggarkan yaitu foto, lalu difoto. Ya, ada foto, bentuk foto, lalu difoto dibawa ke rakyat bersuara. Tapi Bro Piki ini dia ini menganalisa bukan lewat itu. Ya. Sekalipun saya mau katakan bahwa sebenarnya tidak fair kalau misalnya ijazah asli kemudian difoto dengan kamera yang mempunyai settingan level tersendiri. Itu kan di kamera kalian sendiri, kalian bisa melihat bahwa kontrasnya bisa kalian atur, ketajaman, dan setiap handphone itu ketajaman pixel dari kameranya itu berbeda-beda, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, di sini kita akan melakukan sebuah uji coba, apakah tidak ada unsur merah sama sekali, seperti yang dikatakan Roy Suryo soal stempel atau cap yang berada di jasa Pak Jokowi. Sebenarnya ini juga nggak fair ya, saya katakan kalian di sini nggak fair ya. Nggak fair karena seperti yang saya katakan, bisa saja RGB-nya berubah, kontrasnya berubah, hitamnya bisa menjadi lebih pekat, merahnya semakin tenggelam karena foto tadi. Tapi nggak apa-apa, saya akan sekalipun ini adalah hasil mungkin ya second image berdasarkan by picture, tapi kita akan buktikan di sini. Kita akan coba melakukan sebuah pembuktian lewat Ella seperti apa yang dikatakan Roy Suryo di sini, teman-teman. Bentar ya, kita masuk lagi, kita buka di sini. Ini adalah foto ijazah yang sama yang tadi yang disebutkan oleh Roy Suryo. Bentar, saya akan perbesar dulu ya di bagian stikernya, teman-teman. Bagian ini. Jadi argumennya adalah yang dia mengatakan di bagian sini ya. Bentar kalian lihat ya. Di bagian ini ya, teman-teman ya. Di bagian ini yang katanya tidak ada level merahnya sama sekali.
Nah, sekarang kita akan langsung masuk, nggak perlu berlama-lama. Kita akan lihat apakah memang benar nggak ada level error sama sekali, nggak ada unsur merahnya sama sekali. Saya akan coba masuk langsung ke dalam error level analysis. Sebentar, saya buka supaya ini lebih, oh ini ya, langsung saja. Nah, di sini saja belum saya perbesar teman-teman, belum saya zoom. Kalian sudah bisa melihat kan dari jauh seperti ini. Yes. Ya, kalian sudah bisa melihat dari jauh seperti ini saja. Sudah ada unsur merahnya di bagian jasnya Pak Jokowi. Bukan di bagian belakang atau di samping, tapi di atas bagian jasnya Pak Jokowi. Saya akan langsung perbesar, apalagi kalian bisa melihat ini ada level error warna merah sambungan dari capnya teman-teman. Jadi terbukti siapa yang membohongi masyarakat di sini. Semoga dengan melihat ini masyarakat bisa teredukasi ya, agar supaya jangan mudah mempercayai sesuatu yang belum berdasarkan dengan bukti. Ini ya, masuk ke dalam level error analyzer. Jika kalian ini tidak di breakdown dalam level error analyzer, ini nggak ada ya. Tidak ada sama sekali merah-merahnya di sini. Nggak ada. Teman-teman perhatikan baik-baik. Tidak ada sama sekali merahnya di bagian jas ini. Nggak ada kan? Jadi seolah-olah ya, Pak Jokowi itu adalah memalsukan, ngasih foto. Ijazah dibuat ulang, baru tempel foto. Oke? Itu secara mata awam lah ya, tanpa alat khusus. Nah, ini dia. Dan ketika saya error level analysis, kalian bisa melihat ada di sini ya. Kalian bisa melihat di atas jas Pak Jokowi, di tempat yang sama pula. Di tempat yang sama yang saya tunjukkan tadi, ada merahnya teman-teman. Ada seperti sambungan dari cap. Kenapa? Dan pertanyaannya, kenapa yang di sebelah sini itu noise-nya, merahnya tidak kelihatan, hanya sedikit merahnya yang kelihatan di bagian cap yang utama di bagian sini ya. Nah, kenapa di bagian ini, ya ketika di level analisis, ini semuanya tidak berwarna merah. Dan kemudian kenapa ini hitam? Karena background mempengaruhi teman-teman. Background mempengaruhi, apalagi backgroundnya hitam. Di sini backgroundnya hitam. Ketika backgroundnya hitam, maka RGB itu akan semakin nampak kelihatan. Akan tetapi ketika backgroundnya putih, maka dia akan level errornya tidak akan terlalu jelas terbaca, bahkan hanya terbaca dengan noise teman-teman. Kita lihat kembali ya, ini backgroundnya putih. Makanya ketika backgroundnya putih semuanya jadi error seperti ini ya. Ini sudah di breakdown, semuanya error. Tapi ketika levelnya hitam dan kemudian ada RGB, ada unsur warna di dalam background hitam, maka dia akan kelihatan ya, dia akan kelihatan warnanya. Makanya inilah fungsi dari error level analysis ini teman-teman. Coba perhatikan guys ya, lebih detail guys ya. Sorry ya, lebih detail guys ya. Kayak ada ya penebalan di daerah sini ya, dibandingkan yang sebelah kiri. Jadi seperti ada penebalan di area yang untuk mendukung pernyataan Roy Suryo bahwasanya bahwa ada cap yang ditimpa oleh foto. Narasi seperti itu. Tapi kalau pakai Ella, kesannya ada penebalan warna hitam untuk menimpa warna merah dari cap tersebut. Makanya ketika pakai Ella, semua itu nggak bisa dibohongi. Walaupun lo timpa sedemikian rupa pun akan tetap kelihatan. Oh my God, Roy. Cukup dari dua orang ini aja, kamu langsung terbungkam pasti. Membuktikan bahwa kau itu nggak pakar-pakar amat, Roy. Nggak pakar-pakar amat. Makanya ketika kau hadir di banyak stasiun TV ya, kami senang banget. Karena itu jadi jejak digital. Ketika nanti kamu memakai baju orange, kami akan ulangi itu terus. Video itu terus kami ulangi terus untuk kami nikmati bersama-sama saat kamu diponis penjara, Roy. Dua orang dari Geolive dan juga Piki cukup untuk membungkammu. Dan kita akan terus lawan hoax yang terus disebarkan oleh para pemburu ijazah palsu, guys. Di channel ini. Thank you. Bye-bye.